Apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Ya. Kalian itu bilang apa? Saya tunggu, saya dilaporkan ke polisi. Saya tunggu dengan sombongnya kamu bilang. Lagi pembukaan pendaftaran presiden demo. Kalau mau daftar ya. Apa keuntungannya bagi saya rakyat miskin kalau betul ijazah Jokowi itu palsu? Dan Roy Suryo juga bikin klaim ini, Pak. Dalam satu video saya bilang bahwa jadi data tentang CV-nya Pak Jokowi di KPU itu hilang. Yang paling lucu, Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Jokowi Dodo ini nggak ada, hilang. Oke, aku jawab. Gini, katanya dia orang IT, ya kan? Emangnya kalau zaman sekarang data peserta pemilu itu disimpan di laci gitu? Enggak. Indonesia untuk mengungkap kebenaran keadilan masyarakat gitu loh. Yeah. Pertanyaannya kan di masyarakat itu masyarakat yang mana gitu? Iya, ijazah Pak Jokowi katanya palsu. Tapi kata orang-orang yang nggak waras, orang-orang yang gila, orang-orang yang stres. Saran aku jangan gabungkan Tifa dengan Roy Panji ya, kalau masuk penjara takutnya jadi lain nanti ya. Yang mengatakan ijazah semuanya Mas Gibran Abdurrahman tuh orang-orang itu sakit hati, orang-orangnya apa dikategorikan sebagai apa? Bajingan. Bajingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di video kali ini ya kita akan mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini dan masih tentang isu ijazah palsu. Nah, jadi ya kan isu ini sudah terlalu lama menurut aku ya kan guys. Nah, sebenarnya sudah saatnya kelompok-kelompok Roy Suryo dan kawan-kawannya masuk penjara. Nah, jadi sudah 10 tahun ya mereka ini menghina, mencaci maki Pak Jokowi ya, menuduh Pak Jokowi memakai ijazah palsu, pokoknya memfitnah. Ya itu aja kerjaan mereka. Nah, maka daripada itu ya menurut aku ya sudah sunya mereka ini ya dimasukkan aja ke dalam penjara. Karena kalau masih ya mereka ini keliaran ya, keluar sana sini, diundang TV sana sini ya kan. Ya, semenjak itu semakin ramai ataupun kita juga semakin menjadi gaduh gitu ya kan antara pendukung yang pro dan kontra. Nah, jadi menurut aku guys, untuk menyelesaikan semua ini tangkap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Oke, ini dia videonya. Apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Ya silakanlah sekarang sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, udahlah kita cari isu yang produktif lah untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara ya. Waktu itu bilang apa kamu? Kalian itu bilang apa? Saya tunggu, saya dilaporkan ke polisi. Saya tunggu dengan sombongnya kamu bilang. Video kamu banyak beredar ya. Mulut kamu itu isinya belatung. Dan kamu juga datang ke UGM kan, marah-marahin mahasiswa kan? Hah? Kamu kan itu. Ngaku-ngaku dokter gadungan. Gak usah kamu sekarang nyebut saya ibu rumah tangga. Saya punya anak-anak, saya ibu rumah tangga. Saya nggak apa-apa di penjara. Yang penting tunjukin dong ijazahnya. Ngapain ditunjukin ke kamu? Emang kamu siapa? Gak penting kamu itu. Nggak penting emang. Ngapain? Perempuan nggak penting kamu itu. Wow. Ngaku-ngaku dokter bahasa Inggris belepotan. Malu-maluin. Selama ini di podcast-podcast kamu sombong, menghina Gibran. Katanya ijazahnya palsu. Gibran katanya begini-begini, bahasa Inggrisnya begini-begini. Ternyata kamu nggak ada kualitasnya. Sekarang nangis-nangis ngapain? Cari perhatian, cari belas kasih. Gak usah cari belas kasih. Kami sudah muak dengan kalian. Gak usah cari belas kasih. Gak usah kamu cari perhatian, ya. Kami tidak akan pernah mau memaafkan kalian. Tukang gaduh. Kalau di era Soeharto kamu begitu ya. Udah hilang kalian itu. Wow, benar juga ya. Tenggelamin ke laut. Dimakan ikan hiu kalian itu. Masih mending di penjara. Paling cuma 12 tahun. Lu masih bisa menghirup udara bebas. Setelah 12 tahun. Nyawa kamu masih aman. Pak Jokowi tidak pernah menggunakan powernya untuk menindas kalian. Selama ini kalian menghina beliau 10 tahun.
Dihina Pak Jokowi diam saja. Setelah selesai masa jabatannya kalian hina terus. Brengsek kalian itu ya. Brengsek kalian. Hei, barisan sakit hati yang tidak suka Pak Jokowi, yang tidak suka Mas Gibran dan Pak Prabowo. Ingat, lagi pembukaan pendaftaran Presiden Demo. Kalau mau daftar ya, sebelum pendaftaran ditutup. Sebab itu yang peluang, yang lain tidak ada peluang lagi. Ya? Ingat, Amin Rais, Pak Risman Sianipar, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa. Ini peluang besar buat Anda. Daripada Anda pergi marah-marah Jokowi, kejar-kejar Pak Jokowi punya kesalahan, Mas Gibran punya kesalahan, lebih baik Anda daftar menjadi Presiden Demo. Cocok ya. Baru nanti sudah bagus, kinerjanya sudah oke. Nah, itu baru nanti daftar Presiden Indonesia tahun 2029. Ya, cari partai sendiri atau buat partai sendiri ya. Itu cocok. Oke? Saya tunggu. Ya. Calon Presiden Demo bertiga cocok tuh daftar tuh. Tambah Dr. Tifa 4 cocok ya. Oke? Daripada kerjanya marah-marah Jokowi terus kan? Ya, cari kesalahan. Kalau menurut saya si Roy Suryo itu memperjuangkan gelas kosong. Gelas Apa kosong. keuntungannya bagi saya rakyat miskin kalau betul ijazah Jokowi itu palsu? Iya, kita nggak peduli dah. Dan Roy Suryo juga bikin klaim ini Pak. Dalam satu video saya bilang bahwa jadi data tentang CV-nya Pak Jokowi di KPU itu hilang. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Jokowi Dodo ini nggak ada, hilang. Pendaftarannya Kita dengar dulu ya, dengar dulu. iya, Termasuk ijazah juga nggak ada. ya nggak ada. Aneh kan? Jadi nggak tahu gimana dia dapat cerita seperti itu gitu. Jadi apa tadi soal UGM sudah mensahkan ya sah gitu ya. Dan kan itu sudah melalui misalnya KPU sekarang kan sudah. Oke, aku jawab. Gini, katanya dia orang IT, ya kan? Emangnya kalau zaman sekarang data peserta pemilu itu disimpan di laci gitu? Hah? Enggak. Itu di-blast di media loh, ya kan? Ada di apa namanya di Website. situsnya mereka, Situs mereka ya kan? ya. Emang bisa hilang? Menurut saya susah loh hilangnya. Itu dokumen negara loh, ya kan? Kalau memang itu dia, itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi. KPU bisa lapor polisi loh itu. Oh ya iya, kan? Menuduh-nuduh makanya seperti itu karena kenapa? cepat-cepat Itu kan ditangkap masuk si Roy dalam, Panci. Persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Tindak pidana itu. Tindak pidana Ya kan? juga. Dan kalau itu tindak pidana dan itu nggak benar, Roy Suryo kena loh. Makanya menurut saya udah banyak laporan aja. Agar dia selesai di dalam penjara juga. Nah itu harapan kita sebenarnya. Di luar, aduh. Dulu stupa. Saya bikin tulisan itu berkaitan masalah stupa. Ya. Udah kena kan dia di situ kan. Cuma kenanya nggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Jadi kalau dia kena lagi di sini, Dengan hakim, kasus yang sama. iya gitu dengan ya. kasus yang sama, hakim boleh menambahkan loh. Ah. Jadi banyak nih kenanya nih. Iya, iya. Nah, terkait soal tuntutannya Pak ini Pak, soal kemungkinan kenanya berapa ini ya. Iya. Ini kan tim pengacaranya Pak Jokowi kan menyatakan bahwa ada pasal-pasal yang dikaitkan lah dengan kasus ini kan soal KUHP pasal 300 berapa itu soal pencemaran nama baik. 160. Ya, pasal pencemaran nama baik atau apa gitu. Terus juga ada undang-undang ITE. Ya. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang 5 inisial tadi itu kira-kira gimana kenaknya itu? Gini. Kan katanya juga ada juga yang bilang gini Pak. Nanti mungkin Pak Suhadi bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa para 5 orang ini atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu terhadap publik ya. Betul. Narasi semacam ini Ya. gitu. Sampai saya telepon teman di Solo, kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP,
SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipetakan. Mas Roy dan kawan-kawan bilang, oh untuk rakyat Indonesia, untuk mengungkap kebenaran keadilan masyarakat gitu loh. Pertanyaannya kan di masyarakat itu masyarakat yang mana gitu? Enggak semua masyarakat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Bung Roy. Pertanyaan saya, Bung Roy melakukan penelitian, katanya penelitian dan kajian. Yang dikaji itu fotokopi dengan fotokopi atau fotokopi dari print out atau fotokopi dari medsos. Seseorang yang sudah memastikan kalau itu asli dan dia kemarin sudah sowan langsung ke pemiliknya di Solo dan dikatakan ya itu memang ijazah. Berarti Anda tidak melakukan kajian penelitian dong? Hanya katanya-katanya. Bukan katanya. Ya kan seseorang katanya sumbernya. Berarti Anda sudah memastikan. Anda malam ini berbohong, tidak melakukan kajian secara scientific investigation. Sama sekali salah. Loh, artinya kalau memang Anda melakukan kajian di mana? Tunjukin di situ layarnya itu mana yang dikaji. Oke, Mas. Kalau skripsinya saya pegang yang asli. Bukan, kita berbicara ijazah dulu. Kita berbicara ijazah dulu. Yang diuji yang mana hasil uji yang dilakukan oleh Roy Suryo tes? Ini jelas bukan. Hasilnya mana? Hasilnya enggak taunya benar. Ijazah Pak Jokowi enggak taunya palsu. Iya, ijazah Pak Jokowi katanya palsu. Tapi kata orang-orang yang enggak waras, orang-orang yang gila, orang-orang yang stres. Tapi kalau kata-kata orang yang waras, orang yang normal, ya ijazah Pak Jokowi ya asli, kata orang yang normal. Tapi kalau kata orang yang stres-stres, yang gila, yang gak waras, itu ya palsu. Kata orang gak waras itu. Tapi kalau kata rakyat Indonesia yang waras, 85% asli. Kalau kata orang yang palsu itu 15%, itu katanya palsu. Itu rakyat-rakyat yang stres, yang gila, yang nggak waras, yang otaknya udah pada sinting. Ini Roy Suryo udah masuk nih. Waduh, cocok nih dengan Tifa. Jangan disatukan ya, lapasnya nanti dengan si Tifa berbahaya si Roy Suryo. Kalau disatukan memang takutnya gimana ya. Aduh, parah ya. Ya, jangan dideket-deketin ya si Tifa dengan Roy Suryo nanti kalau di lapas. Berbahaya, guys, berbahaya. Berarti yang mengatakan ijazah SMA-nya Mas Gibran Abraham itu orang-orang itu sakit hati, orang-orangnya apa dikategorikan sebagai apa? Bajingan. Berarti nanti cocok bajingan. Jadi Anda yang mengatakan ijazah Mas Gibran itu abal-abal bajingan begitu. Yang kedua orang-orang bermasalah. Oh, bermasalah. Ya, pemikirannya bermasalah. Orang-orang bajingan. Kenapa? Karena itu tadi selalu menggunakan frasa dugaan atau patut diduga gitu. Jadi dugaan seseorang tidak bisa dihukum atas dasar menduga gitu. Jadi itulah dasarnya saya katakan mereka ini bajingan, mereka tidak memperhitungkan reputasi orang yang hancur, yang rusak, mereka tidak jadi bajingan. Yang kedua ini orang-orang bermasalah. Contoh Roy Suryo. Roy Suryo selama ini kan diglorifikasi sebagai pakar telematika. Apa iya dia pakar telematika? No. Yang mendeklarasikan dia jadi pakar itu siapa dulu nih? Itu yang menjadi pertanyaan umum sekarang. Kira-kira pihak mana? Tapi merujuk kepada apa namanya narasi pernyataan dari si Rismond Sianipar yang mengglorifikasi dia, yang menselebrasi dia sebagai pakar telematika ini media. Oh, media. Jadi, kita tidak bisa mengerti di situ. Kira-kira media mana atau semua media? Terus kemudian ada apa namanya? Sponsornya sehingga dia kemudian semacam sudah memiliki legitimasi sebagai seorang pakar telematika, kita tidak mengerti. Tapi yang pasti bahwa Roy Suryo ini kan dia memang alumni UGM, tapi ilmu komunikasi ya, dari pakar ilmu komunikasi dan kesehatan. Yang kedua kesehatan. Ya. Terus jadi ilmu telematika nyambungnya di mana? Ya, tidak ada korelasi di situ. Jadi tidak relevan ketika seorang Roy Suryo ini kemudian diglorifikasi sedemikian rupa bahwa dia adalah pakar telematika, gitu. Kalau misalkan minta maaf, dokter hewan kemudian menangani pasien manusia masih logis, masih masuk akal. Nah, tapi kalau apa ya petani yang tukang cangkul kemudian menangani pasien sakit jantung misalkan, repot. Kita ibaratkan Roy Suryo seperti itu. Dia lulus ilmu komunikasi, ilmu kesehatan, lalu outputnya pakar telematika. Dari mana? Yang pertama. Terus siapa namanya? Dokter Tifo. Dokter Tifa. Sudah biasa nyebutnya dokter Tifo ya. Karena dia menipu. Dokter Tifo. Katanya dia itu bergelar doktor. Iya. Ternyata universitas yang dia singgung sebagai tempat di mana dia mendapat gelar doktor melakukan klarifikasi bahwa universitas tersebut tidak pernah
memberikan gelar doktor kepada dokter Tifu, dokter Tifa. Nah, ini juga masalah. Terus siapa lagi? Kita ngomong Rocky Gerung. Rocky Gerung, saya lihat videonya sebagai saksi ahli di salah satu persidangan ijazah Bapak Jokowi. Dia bilang, saya tidak punya ijazah, tapi saya mengajar S1 sampai S3. Jadi bukan ijazah yang menentukan apalah pokoknya, tetapi saya itu dibutuhkan. Jadi yang paling penting di situ adalah saya dibutuhkan. Tapi ketika berbicara ijazah Bapak Jokowi, dia tidak menggunakan analogi yang sama sebagai parameter. Nah, ini juga bermasalah orang ini. Bermasalah berkumpul jadi satu tim. Ini tadi yang kita singgung tadi AS ini juga mantan ketua KPK. Mantan ketua KPK pernah menjadi tersangka pemalsuan dokumen. Bermasalah juga. Orang-orang bermasalah. Ini mau jadi wakil presiden kan? Orang bermasalah, pemalsuan dokumen. Jadi wakil presiden, percayalah, pasti ada kebijakan memasukkan dokumen untuk meraih kepentingannya, begitu kan? Kira-kira begitu. Jadi yang pertama, mereka orang-orang bajingan yang licik dan picik, dan yang kedua, mereka ini adalah orang-orang bermasalah. Ya, kumpulan orang-orang bermasalah yang mempermasalahkan orang lain yang belum tentu ada masalahnya, hanya mereka itu bermodalkan menggunakan frasa diduga. Ya seperti yang aku bilang tadi ya kan guys, ya intinya mereka-mereka ini harus cepat-cepat dimasukkan ke dalam penjara ya. Kalau dibiarkan terus-menerus ya keluar sana sini ya kan, ya semakin kita teradu domba ya kan. Nah jadi intinya itu aja lah ya guys ya, masukkan Roy Suryo dan kawan-kawannya ke dalam penjara cepat-cepat. Karena kalau dibiarkan keluar-keluar sana sini memprovokasi masyarakat, menggiring opini, ya akan semakin panjang ya masalah ini. Dan ya kalau kita lihat memang mereka-mereka ini yang menyerang Pak Jokowi ini orang-orang bermasalah semua. Kata Bang Oni tadi, bajingan ya. Aduh parah ya. Ya nanti ya cuma permintaan aku kepada polisi, kalau nanti Roy Suryo masuk penjara dan Dokter Tifa jangan disatukan ya Pak polisi, takutnya nanti penjara semakin penuh ya, beranak pinak kan. Aduh gila ya kan, udah geram lah kita ya kan, gimana ya kan, kita urus ijazah ini, kita gimana sebenarnya, kita nggak mau sebenarnya ya membahas soal ijazah ini terus, ijazah Pak Jokowi terus, tapi karena mereka ini selalu menyebarkan berita bohong, data yang tidak valid, ataupun menyebarkan fitnah, ya kita tepis gitu ya kan. Kita tepis berita-berita itu yang dihadapkan ataupun yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Nah jadi ya kita harus melawan mereka-mereka ini sebenarnya ya kan, sampai kena mental. Itu aja lah ya kan. Kalau kita diam sebagai pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo Gibran, ya maka mereka semakin senang ya. Itu aja lah ya guys ya. Apapun tanggapan kalian, siapa yang setuju kalau Roy Suryo dan kawan-kawannya cepat-cepat dimasukkan ke dalam penjara, dijebloskan ke dalam penjara? Komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.